Beberapa hari sebelum Idul Fitri, suasana selalu terlihat sama. Jalanan mulai padat, SPBU antre, berita dipenuhi kata aman, terkendali, cukup. Tapi justru di momen yang terlihat paling tenang itu, biasanya ada satu hal yang jarang dibahas dengan jujur. Seberapa rapuh sebenarnya sistem yang lagi kita jalani. Dan sekarang, ketika wacana kerja dari mana saja mulai dimunculkan dengan alasan efisiensi, banyak orang mulai bertanya dalam hati, ini sekadar pengaturan biasa atau tanda sesuatu yang lebih besar sedang dijaga supaya tidak terlihat? Bukan soal panik, bukan juga soal konspirasi murahan, tapi soal membaca pola. Karena kalau lo perhatiin, setiap kebijakan besar itu jarang berdiri sendiri. Dia selalu muncul di waktu yang tepat, atau justru terlalu tepat. Gue nggak bilang kita lagi di ambang krisis besar yang besok meledak, tapi gue juga nggak akan naif bilang semuanya baik-baik saja. Karena realitanya, urusan bahan bakar di negara sebesar kita itu bukan cuma soal stok di tangki, tapi soal keseimbangan yang dijaga dengan sangat hati-hati. Di balik angka-angka yang kelihatan stabil, ada tekanan dari harga minyak dunia yang naik turun tanpa bisa ditebak. Ada nilai tukar yang terus diuji, dan ada beban subsidi yang tiap tahun makin berat ditanggung. Semua ini kayak balon yang terus ditiup. Kelihatannya masih utuh, tapi kita nggak pernah benar-benar tahu seberapa dekat dia ke titik batasnya. Dan di tengah kondisi kayak gitu, muncullah kebijakan yang kelihatannya sederhana, kerja dari mana saja. Kedengarannya modern, fleksibel, bahkan enak. Tapi kalau kita tarik sedikit lebih dalam, kebijakan ini juga punya efek yang sangat spesifik. Mengurangi mobilitas, mengurangi konsumsi bahan bakar, mengurangi tekanan di jalan, dan secara tidak langsung, mengurangi beban distribusi energi. Ini bukan teori liar, ini logika sederhana. Semakin sedikit orang bergerak, semakin kecil konsumsi harian. Dan di saat konsumsi bisa ditekan tanpa harus menaikkan harga secara langsung, itu jadi solusi yang jauh lebih halus. Disinilah banyak orang mulai merasa ada yang janggal. Kenapa kebijakan seperti ini muncul menjelang momen besar seperti Lebaran, bukan setelahnya? Jawabannya sebenarnya cukup sederhana, karena momen seperti ini adalah titik paling sensitif dalam setahun. Permintaan melonjak, ekspektasi masyarakat tinggi, dan kesalahan kecil bisa berdampak besar. Jadi yang dilakukan bukan menunggu masalah muncul, tapi meredam potensi sebelum dia jadi nyata. Bukan karena ada krisis yang disembunyikan, tapi karena ada risiko yang tidak boleh dibiarkan berkembang. Tapi kita juga nggak bisa menutup mata bahwa sistem ini memang sedang diuji. Ketergantungan kita terhadap impor bahan bakar masih tinggi, sementara produksi dalam negeri belum cukup untuk menutup kebutuhan. Artinya, setiap gejolak di luar sana, entah itu konflik, kebijakan negara produsen, atau perubahan ekonomi global, langsung punya efek ke dalam negeri. Dan ketika tekanan itu datang bersamaan, pemerintah punya pilihan yang terbatas. Mau menaikkan harga, risikonya daya beli turun. Mau menahan harga, bebannya pindah ke anggaran. Mau mengurangi konsumsi, harus cari cara yang tidak bikin panik. Dan di antara semua pilihan itu, kebijakan seperti WFA jadi salah satu jalan tengah yang paling aman secara politik. Gue tahu, sebagian dari kalian mungkin ngerasa ini terlalu dibesar-besarkan. Karena faktanya, sampai hari ini, kita masih bisa isi bensin, SPBU masih buka, dan antrean masih dalam batas wajar. Dan itu benar, tapi justru disitulah poinnya. Sistem ini masih berjalan karena terus dijaga, bukan karena dia tanpa masalah. Kayak mesin yang terus dipakai tanpa henti, dia tetap berfungsi, tapi bukan berarti dia tidak butuh perawatan atau tidak punya risiko rusak. Kalau kita tarik ke pola yang lebih luas, sebenarnya ini bukan hal baru. Setiap menjelang momen besar, pemerintah selalu berusaha menjaga stabilitas semaksimal mungkin. Harga dijaga, distribusi dipastikan, narasi dibuat tetap tenang. Dan itu bukan hal yang salah, karena dalam sistem ekonomi, kepercayaan itu sama pentingnya dengan pasokan. Sekali masyarakat panik, efeknya bisa jauh lebih besar daripada kekurangan itu sendiri. Orang akan beli berlebihan, distribusi terganggu, dan akhirnya masalah yang tadinya kecil bisa jadi besar. Jadi kalau lo lihat dari sudut pandang ini, narasi ditahan dulu nanti habis lebaran baru meledak, itu sebenarnya terlalu disederhanakan. Realitanya lebih kompleks, bukan soal ditahan atau dilepas, tapi soal timing. Kapan kebijakan harus dijalankan supaya dampaknya paling kecil. Dan seringkali setelah momen besar lewat, ruang untuk melakukan penyesuaian jadi lebih luas. Entah itu penyesuaian harga, pembatasan subsidi, atau kebijakan lain yang sebelumnya terlalu sensitif untuk dilakukan. Di titik ini, penting buat kita sebagai masyarakat untuk tidak terjebak di dua ekstrim, antara panik berlebihan dan terlalu santai. Karena keduanya sama-sama berbahaya. Panik bikin kita ambil keputusan yang salah, sementara terlalu santai bikin kita lengah. Yang lebih masuk akal adalah sadar bahwa sistem ini memang punya tekanan, tapi juga punya mekanisme untuk bertahan. Dan tugas kita bukan menebak-nebak skenario terburuk, tapi mempersiapkan diri dengan logika yang realistis. Misalnya, mulai lebih sadar dengan pola konsumsi kita sendiri. Nggak harus drastis, tapi cukup ngerti bahwa energi itu bukan sesuatu yang tanpa batas. Atau mulai berpikir lebih panjang soal ketergantungan kita terhadap satu sumber.
Karena pada akhirnya, krisis itu jarang datang dalam bentuk yang tiba-tiba. Dia biasanya muncul pelan-pelan, lewat perubahan kecil yang kalau nggak kita perhatiin, tiba-tiba udah jadi besar. Dan kalau kita jujur, isu seperti ini juga sering dimanfaatkan untuk konten yang terlalu dramatis. Judul yang terkesan meledak-ledak, narasi yang seolah-olah kiamat sudah dekat. Padahal faktanya tidak sesederhana itu. Bukan berarti kita harus menolak semua informasi, tapi kita juga perlu punya filter. Mana yang berbasis data, mana yang cuma opini yang dibumbui rasa takut. Karena di era sekarang, perhatian itu mahal, dan rasa takut adalah salah satu cara paling cepat untuk mendapatkannya. Di sisi lain, kita juga perlu mengakui bahwa transparansi pemerintah memang sering jadi tanda tanya. Tidak semua informasi disampaikan secara terbuka, dan itu kadang bikin ruang spekulasi jadi semakin besar. Tapi lagi-lagi, ini bukan berarti selalu ada sesuatu yang disembunyikan. Kadang ini juga soal bagaimana menjaga stabilitas tanpa memicu reaksi berlebihan. Apakah itu selalu ideal? Belum tentu. Tapi dalam sistem yang kompleks, keputusan seringkali diambil bukan dari pilihan terbaik, tapi dari pilihan yang paling kecil resikonya. Kalau kita tarik lebih jauh, isu energi ini sebenarnya adalah cerminan dari banyak hal. Ketergantungan, perencanaan jangka panjang, dan bagaimana sebuah negara mengelola sumber dayanya. Dan di situ, kita semua punya peran, sekecil apapun itu. Karena pada akhirnya, negara bukan cuma pemerintah, tapi juga kita sebagai pengguna yang setiap hari ikut menentukan seberapa besar tekanan terhadap sistem. Jadi ketika lo denger isu tentang WFA, tentang penghematan, tentang kemungkinan krisis, coba lihat dengan kacamata yang lebih luas. Jangan langsung percaya, tapi juga jangan langsung menolak. Karena kebenaran seringkali ada di tengah-tengah. Tidak seburuk yang ditakutkan, tapi juga tidak seaman yang diharapkan. Dan mungkin justru ini momen yang tepat untuk kita mulai berpikir lebih sadar. Bukan karena takut, tapi karena paham bahwa dunia yang kita jalani sekarang memang tidak sesederhana dulu. Bahwa stabilitas yang kita rasakan itu hasil dari banyak hal yang dijaga secara bersamaan. Dan bahwa perubahan, sekecil apapun, selalu punya alasan di baliknya. Akhirnya, kalau memang setelah Lebaran nanti ada penyesuaian, itu bukan berarti semuanya tiba-tiba runtuh. Itu bagian dari proses yang memang harus terjadi. Yang penting adalah bagaimana kita meresponsnya, dengan kepala dingin, dengan informasi yang cukup, dan dengan kesiapan yang masuk akal. Karena di tengah semua ketidakpastian ini, satu hal yang masih bisa kita kendalikan adalah cara kita melihat dan menyikapi keadaan. Jadi daripada sibuk menebak apakah krisis akan meledak atau tidak, mungkin lebih baik kita mulai dari hal yang lebih sederhana. Memahami situasinya, menyiapkan diri secukupnya, dan tetap rasional di tengah banyaknya narasi yang beredar. Karena pada akhirnya, yang bertahan bukan yang paling takut, tapi yang paling siap. Dan kalau menurut lo pembahasan kayak gini penting, yang nggak cuma bikin takut tapi juga bikin mikir, lo bisa bantu sebarkan ke yang lain. Share ke teman atau keluarga lo, supaya makin banyak yang lihat dari sudut pandang yang lebih jernih. Dan kalau lo mau terus dapat konten yang ngebahas realita dengan cara yang jujur tapi tetap masuk akal, lo tahu harus ngapain. Cukup dukung channel ini dengan cara sederhana, biar kita bisa terus ngobrolin hal-hal penting tanpa drama yang nggak perlu.